Hello, YouTube. Prana Gyosei Shoshijimusho Nagoya, menangani bisnis internasional sebagai ahli menulis administrasi yang berspesialisasi dalam masalah asing. Bisnis utama, kami menangani permohonan naturalisasi, permohonan izin tinggal permanen, perpanjangan dan perubahan visa kerja untuk kegiatan tertentu, delay dan panggilan untuk sertifikasi. Kami juga memberikan saran tentang dokumen yang diperlukan untuk aplikasi naturalisasi. Delelea, menangani bisnis internasional sebagai ahli menulis administrasi yang berspesialisasi dalam masalah asing. Bisnis utama, kami menangani permohonan naturalisasi, permohonan izin tinggal permanen, perpanjangan dan perubahan visa kerja untuk kegiatan tertentu delelea, dan panggilan untuk sertifikasi. Kami juga memberikan saran tentang dokumen yang diperlukan untuk aplikasi naturalisasi, DELEL. Kami memperkenalkan kasus-kasus di mana lembaga-lembaga residen Fresi berkolaborasi untuk memberikan layanan konsultasi. Versi PDF-nya adalah di sini, Anda dapat melihatnya dari sini. Status tempat tinggal plus pekerjaan. Contoh 1. Saya bekerja dengan kontrak 1 tahun, namun perusahaan saya memberitahu saya bahwa kontrak saya tidak akan diperpanjang, dan saya akan dibayar ketika saya kembali ke negara saya. Saya sedang mencari pekerjaan berikutnya di Jepang. Tapi, apa yang harus saya lakukan mengenai status kependudukan saya? Apakah saya tidak akan dibayar jika saya tidak kembali ke rumah? Saya menjelaskan bahwa, jika saya memutuskan pekerjaan berikutnya sebelum masa tinggal saya berakhir, saya harus melalui prosedur yang diperlukan di kantor imigrasi, berdasarkan sifat pekerjaan saya di perusahaan baru. Gaji harus dibayarkan pada hari tertentu setiap bulan meskipun karyawan tidak kembali ke negara asalnya. Dan jika perusahaan tidak membayar, mereka dapat mengajukan laporan ke kantor inspeksi standar ketenagakerjaan. Status tempat tinggal plus hukum. Contoh 2. Suaminya yang berkebangsaan Jepang pergi, dan dia kemudian melahirkan seorang anak bersamanya. Namun dia belum dapat menghubungi suaminya, dan saat ini dilindungi di tempat penampungan. Di masa depan, saya ingin bekerja dan tinggal bersama anak-anak saya. Tapi apa yang harus saya lakukan dengan status kependudukan saya? Di mana saya harus tinggal dan apa yang harus saya lakukan mengenai biaya hidup? Kami menjelaskan cara mengajukan perubahan status tinggal menjadi penduduk jangka panjang untuk mengambil hak asuh dan membesarkan anak Jepang. Kami menjelaskan biaya pernikahan dan tunjangan anak yang dapat diklaim dari suami Jepang, serta prosedur dan biaya yang terkait dengan menyewa pengacara. Bekerja. Contoh 3. Saya ingin mencari pekerjaan lain, karena saya tidak mendapat bayaran. Saya memberikan informasi pekerjaan dari perusahaan lain di meja konsultasi. Dia menjelaskan, jika suatu perusahaan gagal membayar yang melanggar undang-undang standar ketenagakerjaan, maka dapat dilaporkan ke kantor inspeksi standar ketenagakerjaan. Status tempat tinggal plus hukum. Contoh 4. Seseorang datang ke Jepang dengan keahlian khusus, pasangan warga negara Jepang. Namun pasangan saya mulai menganiaya saya, dan saya diusir dari rumah beberapa bulan yang lalu. Dia saat ini tinggal di rumah temannya, dan membayar sebagian uang sewa. Baru-baru ini, ketika seorang konselor memberitahu pasangannya bahwa dia ingin bercerai, pasangannya tidak keberatan, namun tidak mengirimkan kembali surat cerai yang telah ditandatangani. Saya memiliki surat cerai yang ditandatangani oleh pasangan saya lebih dari setahun yang lalu. Apakah ada masalah dalam mengajukannya? Karena masa tinggal akan berakhir dalam beberapa bulan, saya khawatir akan perpanjangan masa tinggal atau perubahan status kependudukan. Jika Anda mengajukan permohonan cerai yang dibuat lebih dari setahun lalu tanpa izin, Anda mungkin mendapat masalah. Jadi jika Anda mendapat persetujuan pasangan Anda, tidak ada masalah dalam mengajukannya. Tetapi disarankan agar persetujuan itu disimpan sebagai bukti. Dijelaskan. Jika persetujuan dari pasangan tidak dapat diperoleh, disarankan agar pasangan tersebut berkonsultasi dengan pengacara untuk negosiasi atau mediasi. Kami juga memberikan informasi lokasi konsultasi hukum terdekat bagi mereka yang mencari nasihat. Kami menjelaskan prosedur pengajuan izin tinggal setelah perceraian, yang dapat dipertimbangkan tergantung pada situasi orang yang meminta nasihat, dan pertimbangan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dalam prosedur imigrasi. Pekerjaan plus hukum. Contoh 6. Seorang kenalan dari negara yang sama, sedang memulai bisnis restoran. Jadi saya meminjamkan uang kepadanya dan membayar peralatan yang diperlukan. Selanjutnya, ketika restoran dibuka, dia dipekerjakan sebagai manajer dengan gaji bulanan. Harap dicatat bahwa tidak ada kontrak untuk pinjaman atau pekerjaan.
Sejak itu, situasi bisnis restoran tersebut memburuk, dan gaji belum dibayarkan selama sekitar 6 bulan. Klien mengundurkan diri bulan ini, dan telah meminta pembayaran gaji, pinjaman dan uang muka kepada manajemen, namun perusahaan tidak memberikan tanggapan sama sekali. Selain itu, ia juga diancam akan mencelakakan keluarganya di negara asalnya. Kami menjelaskan bahwa upah yang belum dibayar dapat dilaporkan ke kantor inspeksi standar ketenagakerjaan. Dijelaskan pula bahwa orang yang meminta nasihat tidak dapat diakui sebagai pekerja, karena ia menyediakan dana untuk memulai usaha tersebut. Mengenai pinjaman dan uang muka, penting untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu, dan menjelaskan bahwa kwitansi harus dikumpulkan, dan proses negosiasi harus dicatat dan dicatat sebagai bukti. Jika pihak lain tidak membayar, satu-satunya pilihan adalah mengajukan gugatan, sehingga mereka menyarankan agar mereka mempertimbangkan untuk meminta pengacara, dan memperkenalkan mereka ke lokasi konsultasi hukum terdekat. Mengenai ancaman, saya jelaskan bahwa saya harus menghubungi polisi, dan sebaiknya ada rekamannya. Hukum pekerjaan. Contoh 7. Saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat saya bergabung 2 tahun lalu. Posisi saya di tempat kerja bahkan bukan posisi manajemen, melainkan posisi pemasaran. Saat ia mengajukan pengunduran diri, perusahaan memintanya menandatangani perjanjian non-kompetitif selama 2 tahun. Apakah saya perlu menandatanganinya? Ada juga kekhawatiran tentang pelecehan jika petisi tidak ditandatangani. Saya menjelaskan bahwa mereka tidak perlu menandatangani formulir persetujuan, dan jika mereka benar-benar dilecehkan, mereka harus menghubungi saya lagi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa informasi rahasia dan informasi pribadi dari tempat kerja tidak boleh diungkapkan, terlepas dari apakah formulir persetujuan telah ditandatangani atau tidak. Meski hal ini tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun, hal ini dapat menimbulkan masalah dari sudut pandang kebebasan memilih karir, dan ia menjelaskan bahwa perlu mengajukan gugatan perdata untuk menyelesaikannya. Ia juga menjelaskan, jika di kemudian hari tidak diterbitkan surat keterangan pensiun, sebaiknya berkonsultasi kembali dengan pihak perusahaan. Status tempat tinggal, pekerjaan. Contoh Leban. Saya tinggal di Jepang dengan status kependudukan pengasuh, dan suami saya tinggal dengan status kependudukan tanggungan. Saya hamil dan harus melahirkan, sehingga saya harus mengambil cuti hamil dan mengasuh anak. Namun penghasilan saya menurun, dan saya kesulitan. Apakah tidak mungkin suami saya bekerja lebih dari 28 jam per minggu, yang diperbolehkan untuk kegiatan selain, yang diperbolehkan berdasarkan status kependudukan yang diberikan sebelumnya? Jika penghuni tanggungan ingin bekerja paruh waktu, dia biasanya perlu mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan berdasarkan status kependudukan yang sebelumnya diberikan, melalui izin komprehensif. Namun dengan izin ini, dia hanya dapat bekerja hingga 28 jam seminggu. Saya menjelaskan bahwa saya tidak dapat bekerja melebihi jam tersebut, dan saya tidak dapat menambah jam kerja tersebut. Tergantung pada latar belakang pendidikan suaminya, riwayat pekerjaan dan kontrak kerja di tempat kerjanya di Jepang, suaminya menyarankan agar dia mempertimbangkan untuk mengajukan izin mengubah status kependudukan, jika dia memenuhi persyaratan status kependudukan yang memungkinkan dia untuk bekerja. Kami memberikan informasi berbagai tunjangan kehamilan dan persalinan yang diberikan kepada istri. Jika ada kendala, silahkan menghubungi Puranna Gyosei Jimusho Nagoya. Terima kasih sudah menonton.